Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hayyakum wa bayyakum wa marhaban bikum. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa lil muslimin ajma'in. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke bait yang ke-25 dan juga 26. Ya, 2 bait kita akan belajar, Pak. Cuman pada kali ini kita akan buka ya di layar ini cuman matannya aja ya. Adapun penjelasannya tetap saya baca lewat kitab yang ada di saya ini. Saya penjelasannya tetap melihat dari matan dari syarah penulis kitab, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Karena ini saya nggak ada mouse, dia agak susah nyekrol ke bawah. Kalaupun nyekrol takutnya nanti keputus videonya. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu lakin ma'al itlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'simu anhu waz-zalal. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya kalau misalnya kita lihat di syarahnya, Allah itu memerintahkan kita ya, untuk melakukan sesuatu. Begitupun Allah juga melarang kita untuk melakukan sesuatu yang haram, Allah larang, gitu ya. Tetapi ketika kita lupa, salah ya, atau terpaksa atau kita lupa, ya, kemudian kita melakukan sesuatu yang haram, dalam kondisi demikian, asqatahu ma'budunar rahmanu, maka Allah Allah gugurkan terhadap kita. Ya, Allah gugurkan terhadap kita. Apa yang digugurkan? Yang digugurkan adalah dosa. Lakin ma'al itlafi yathbutul badal. Allah memang gugurkan terhadap kita dosa ketika kita melakukan sesuatu yang haram tadi, atau ketika kita melakukan sesuatu yang wajib, kemudian ketika kita melakukannya ada kesalahan di situ, ya ada yang ketinggalan dan seterusnya. Allah maafkan dosanya. Allah gugurkan dosanya. Nah, dalam kondisi orang yang nggak sengaja melakukan sesuatu yang haram, ketika dia melakukannya karena lupa atau ketika dia melakukannya karena salah, maka Allah gugurkan darinya dosa. Tetapi apabila perbuatannya itu menyebabkan kerusakan, lakin ma'al itlafi, apabila perbuatannya itu menyebabkan kerusakan, maka tetaplah bagi dia wajib untuk mengganti rugi. Betul badal. Tetap bagi dia untuk mengganti rugi. Wa yantafit ta'simu anhu wazzalal, gitu ya. Adapun dosanya darinya dan dosanya itu diampuni, gitu ya. Pemberian dosa baginya enggak diberikan, gitu ya. Udah Allah gugurkan karena kekeliruan yang dia lakukan, gitu ya. Baik. Adapun yang dimaksud dengan khata, ya kalau misalnya kita lihat di syarahnya, an yaqsida bi fi'lihi syai'an. Jadi orang yang dikatakan khata itu adalah orang dia bermaksud untuk melakukan sesuatu. Tapi ketika dia melakukan sesuatu, fayusadif fi'luhu ghaira ma qasad. Ya, dia ternyata malah mengenai sesuatu yang enggak dia kehendaki. Contohnya misalnya An yaqsida qatla kafirin fayusadif musliman. Misalnya dia mau membunuh orang kafir harbi misalnya dalam peperangan. Kemudian ketika dia mau membunuh, ternyata malah nggak sengaja yang terbunuh itu adalah orang muslim. Maka dalam kondisi demikian itu dikatakan adalah khoto, dia salah. Nggak dosa dia berarti kan. Sebagaimana dalil Nabi SAW, hadis Nabi SAW, aufiyali ummati anil khoto iwan nisyani wa mastukrihu alaihi. Diampuni dari umatku yaitu kesalahan, kelupaan dan juga apa yang dipaksakan atas mereka. Nah, adapun yang dimaksud dengan lupa itu an yakuna dzakiran li syai'in fayansahu 'indal fi'li. Yang dimaksud dengan nisyan adalah dia ingat sesuatu, kemudian ketika mau melakukan sesuatu itu lupa dia. Ya, lupa apa tadi ya? Tadi mau ngelakuin apa ya? Atau misalnya dia ingat nih, saya nanti ketika melakukan A, saya akan melakukan A juga. Nah, ketika dia melakukannya, dia belum sempurna. Karena tadi yang dia mau lakukan, ketika dia melakukan sesuatu yang sedang dia kerjakan tadi, ada tambahan. Dan tambahannya tadi dia ingat sebelumnya.
tapi ketika mau dilakukan ternyata lupa. Ya, maka itu yang dikatakan, yang dimaksud dengan lupa, yaitu apa? Seseorang mengingat sesuatu, lalu lupa ketika melakukan perbuatan itu, gitu ya. Nah, itulah kurang lebih maknanya seperti itu. Itu yang dimaksud lupa, atau yang lupa yang kita ketahui juga nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ikrah. Apa yang dimaksud ikrah? Mukroh, orang terpaksa. Terpaksa itu ada dua ya, sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah. Itu adalah man la ikhtiyara lahu bil kulliyah. Ya memang dia nggak ada kemampuan, ya nggak ada pilihan. Wala qudrata lahu ala limtina. Dia nggak ada kemampuan untuk menolak. Maka dalam kondisi demikian Allah gugurkan baginya dosa. Seperti misalnya dia berjanji nggak mau masuk rumah A misalnya. Kemudian ada orang rame-rame ngikat dia, sengaja dimasukin ke rumah itu. Nah, dalam kondisi demikian kan aslinya dia nggak boleh melanggar sumpahnya, yaitu apa, masuk rumah tadi. Tapi kalau dalam kondisi dia diikat, dia dipaksa dimasukin ke rumah itu, maka dia ya udah, dia nggak bisa dianggap dia melanggar sumpah, enggak, karena dia dipaksa tadi. Atau misalnya dalam dijelaskan juga dalam syarah, ada perempuan ya, au ujji'atil mar'atu thumma zuniya biha min ghairi qudratin 'ala limtina. Atau misalnya dia ditali, misalnya diikat, kemudian perempuan ditaruh di atasnya, dipaksa untuk berzina dengan perempuan tersebut. Dia nggak bisa nolak, susah begitu kan, dipaksa gitu kan. Nah, dalam kondisi demikian, kata apa namanya, dalam kata menurut jumhur, fahadza la itsma alaihi bil ittifaq. Dalam kondisi demikian enggak ada dosa baginya secara sepakatan para ulama. Wala yatarattabu alaihi insun indal jumhuri. Dan kondisi orang yang tadi sudah bersumpah, ketika dia dimasukkan ke rumah yang dia bersumpah enggak akan masuk, dalam kondisi karena dia terpaksa, maka dia enggak dihitung apa, orang yang melanggar sumpah. Tapi ada Imam Nakhai, wa qad hukiya an ba'di salafi kan Nakhai fihi khilaf. Tapi Imam Nakhai ada khilaf di situ ya. Pak Imam Nakhai tidak sesuai dengan jumhur gitu. Kemudian mukroh yang kedua, tadi kan orang yang terpaksa dia memang benar-benar nggak bisa menolak, nggak bisa menghindar begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dia kondisinya demikian dijelaskan. Orang yang dipaksa dengan ancaman atau pukulan sehingga melakukan sesuatu perbuatan. Ya, di sini dijelaskan gimana? An-naw'u tsani man ukriha bidharbin aw ghairihi hatta fa'ala. Nah, siapa yang dipaksa, orang yang dipaksa dengan ancaman atau pukulan sehingga melakukan sesuatu perbuatan. Nah, dalam kondisi demikian, orang ini masih dihitung apa? Apa? Dijelaskan, fa hadzal fi'lu yata'allaqu bihi taklif fa innahu yumkinuhu an la yaf'al fa huwa mukhtarun lil fi'li lakin laisa gharaduhu nafsal fi'li bal daf'ud darar anhu fahuwa mukhtarun min wajhin ghairu mukhtarin min wajhin walihada ikhtalafa an-nasu hal huwa mukallafun amla. Dalam kondisi demikian, apakah dia dikategorikan mukallaf atau enggak gitu ya. Wattafaqal ulama ala annahu law ukriha ala qatli ma'sumin lam yasihha lahu qatluh. Ulama sepakat bahwasanya kalau misalnya orang itu dipaksa untuk membunuh orang, itu enggak sah atau enggak boleh baginya untuk membunuh orang tersebut karena saya terpaksa kok, enggak boleh, kata para ulama gitu ya. Fa innahu innama yaqtuluhu bi ikhtiyarihi. Maka kalau misal dia bunuh itu adalah pilihan dia gitu ya. Waqtida nafsihi bi qatlihi. Begitu ya. Hadza ijma'un minal ulama il mu'taddi bihim. Ijma' ini ya. Jadi enggak boleh kalau misalnya kita dipaksa untuk membunuh orang, enggak boleh. Enggak boleh kita melakukan pembunuhan tersebut. Thayyib. Wal falhasil annal itsma marfu'un an haula'i thalathati. Ya, jadi intinya lah begitu ya, kesimpulannya, orang yang melakukan sesuatu yang haram karena lupa, karena salah, karena keterpaksaan, maka annal itsma marfu'un an haula'i thalathati. Maka dosanya digugurkan dari 3 orang yang tadi kondisinya gitu ya. Wa ammat domanu, adapun doman ya, fa iza atlafu nafsan, ya, fa iza atlafu nafsan au malan. Ini dalam mungkin nuskhahnya beda-beda begitu ya, tulisannya beda-beda. Nanti kalau misalnya antum buka PDF mungkin bisa berbeda-beda. Intinya ini yang saya baca di kitab saya. Fa iza atrafu nafsan au malan fayatmanun. Tapi kalau misalnya dia merusak barang orang gitu ya, atau dia merusak anggota tubuh orang gitu ya, maka dia harus mengganti rugi gitu ya.
Adapun dosanya diampuni, tapi dia tetap harus ganti rugi. Li'anna ad-dhamana murattabun ala nafsil fi'li wal itlafi, sawa'un qasada aw lam yaqsid, amal itsmu fa murattabun 'alal maqasidi. Kalau misalnya dia dapat dosa apa enggaknya itu dilihat dari niatnya. Kalau dia niat untuk melakukan sesuatu yang haram, maka dia dapat dosa. Tapi kalau nggak niat, maka dia nggak berdosa, gitu ya. Adapun doman kalau atau ganti rugi tetap diberlakukan bagi dia. Itu saja ya. Maka ini yang dimaksud dengan wal khata'u wal ikrah wan nisyanu, adapun kesalahan dan juga keterpaksaan dan juga kelupaan, asqatahu ma'budun rahmanu, maka Allah menggugurkan darinya. Apa yang digugurkan yaitu dosanya. Lakin ma'al itlaf yathbutul badal, akan tapi dalam kondisi kesalahan tersebut, keterpaksaan tersebut atau kelupaan tersebut, itu apa menyebabkan kerusakan barang. Kerusakan barang misalnya, maka baginya tetap wajib mengganti rugi walaupun dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, itu saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.